Apa itu pupuk NPK? Rahasia kesuburan tanaman yang jarang diketahui petani. Ladang yang satu ini hijau, subur, dan penuh panen. Sementara ladang di seberangnya kering, tanaman merana, daun menguning. Padahal cuaca sama, air cukup, benihnya pun serupa. Lantas, apa yang membedakan hasilnya? Jawabannya terletak pada satu hal yang sering diremehkan. Pupuk, lebih spesifik lagi, pupuk NPK. Tapi, apa sebenarnya pupuk NPK itu? Kenapa penting? Dan kenapa petani modern semakin bergantung padanya? Video ini bukan cuma menjelaskan secara teori, tapi membawa kamu menyelami cerita, dari sejarah pupuk, cara kerjanya, jenis-jenisnya, hingga rahasia petani yang berhasil panen melimpah karenanya. Pertama asal-usul pupuk NPK. Di akhir abad ke-19, ilmuwan pertanian mulai bertanya, apa sih yang sebenarnya membuat tanaman tumbuh subur? Setelah banyak eksperimen, mereka menemukan 3 unsur kunci yang tidak bisa ditawar oleh tanaman. Nitrogen, N, fosfor, P, kalium, K. Ketiganya ternyata bekerja secara berbeda tapi saling melengkapi. Nitrogen, N, mendorong pertumbuhan daun, batang, dan warna hijau segar. Fosfor, P, memperkuat akar, mendukung pembentukan bunga dan buah. Kalium, K, menjaga daya tahan tanaman terhadap penyakit, kekeringan, dan suhu ekstrim. Gabungan ketiga unsur inilah yang kemudian diracik menjadi pupuk majemuk bernama NPK. Sebuah revolusi besar dalam dunia pertanian yang tak banyak disadari. Kedua pupuk NPK itu apa sih? Pupuk NPK adalah pupuk majemuk, artinya, satu butirnya mengandung lebih dari 1 unsur hara. Biasanya, kandungan pupuk ini ditulis dalam bentuk angka, seperti NPK 16, 16, 16 artinya ada 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. NPK tanggal 20 Oktober tahun 10 nitrogen lebih tinggi, cocok untuk pertumbuhan daun. NPK 15, 30, 15 tinggi fosfor, ideal untuk fase pembungaan. Bentuknya pun beragam, granul, butiran, paling umum di ladang terbuka, cairan, praktis untuk sistem irigasi tetes atau semprot, slow release, pelepasan unsur hara bertahap, cocok untuk tanaman tahunan. Pupuk ini bukan hanya soal bentuk, tapi soal bagaimana ia menyatu dengan siklus hidup tanaman. Ketiga, kenapa penting buat petani? Coba kita bayangkan, ada 2 petani, sama-sama menanam jagung di lahan 1 hektare. Petani A hanya mengandalkan air hujan dan pupuk kandang. Petani B menggunakan pupuk NPK sesuai fase pertumbuhan jagung. 3 bulan berlalu, petani A panen seadanya, jagung kurus, hasil tak seberapa. Petani B panen jagung besar, padat, bahkan bisa jual ke pasar luar kota. Kenapa bisa begitu? Karena NPK itu ibarat vitamin dan booster pertumbuhan. Tanpa pupuk ini, tanaman bisa tetap hidup. Tapi pertumbuhannya lambat, hasilnya minim. Pupuk NPK bukan membuat tanaman jadi instan, tapi memberinya apa yang ia butuhkan pada waktu yang tepat. Keempat, jenis-jenis dan fungsinya. Tidak semua pupuk NPK diciptakan sama. Ada yang seimbang, ada yang fokus di 1 unsur saja. Contohnya, NPK 16, 16, 16, seimbang. Cocok untuk tanaman sayur, padi, dan buah muda. Ideal untuk fase awal pertumbuhan. NPK 15, 30, 15, tinggi fosfor. Tepat saat tanaman mulai berbunga. Memicu pembentukan bunga dan buah lebih cepat dan banyak. NPK tanggal 12 Desember tahun 24, tinggi kalium. Cocok untuk fase pembesaran buah. Biasanya dipakai untuk tomat, cabai, semangka, pisang. Petani cerdas bukan hanya tahu jenis pupuk, tapi tahu kapan harus diberikan. Kelima, cara pakai yang benar. Seringkali pupuk sudah mahal, tapi hasil tak maksimal. Masalahnya, salah cara pakai. Jangan menabur pupuk saat hujan deras, nutrisinya bisa hanyut. Gunakan pagi atau sore hari, bukan siang terik. Jangan menabur tepat di batang tanaman, akar bisa terbakar. Kalau bentuknya cair, campurkan sesuai takaran, jangan asal encer. Dan yang paling penting, jangan serakah. Pupuk itu bukan semakin banyak, semakin bagus. Overdosis bisa merusak tanah dan malah membunuh tanaman. Keenam, mitos vs fakta.
Yuk kita uji pengetahuanmu. Mitos 1, semakin banyak pupuk NPK, semakin subur hasilnya. Fakta, salah besar. Terlalu banyak pupuk bisa bikin tanaman terlalu subur di daun, tapi gagal berbunga. Mitos 2, NPK bikin tanah mati. Fakta, jika digunakan berlebihan tanpa jeda atau pupuk organik, iya. Tapi jika seimbang, tanah tetap hidup dan produktif. Mitos 3, semua tanaman butuh NPK. Fakta, tidak semua. Tanaman herbal atau tanaman yang sensitif, kadang lebih cocok pupuk organik atau pupuk mikro. Ketujuh, kisah petani sukses. Pak Rudi di Blitar adalah contoh nyata. Dulu, panen cabainya cuma 3 kuintal per musim. Setelah belajar pemupukan NPK sesuai fase, mulai saat tanam, pembungaan, dan pembesaran buah, hasil panennya naik jadi 8 kuintal. Kini, Pak Rudi bukan hanya panen banyak, tapi juga jadi pelatih petani muda di desanya. Ilmu itu berlipat ganda kalau dibagikan. Dan NPK, bagi Pak Rudi, adalah ilmu terpenting yang pernah ia pelajari. Pupuk NPK bukan cuma soal kimia, tapi soal memahami kehidupan di bawah tanah dan merawatnya demi masa depan. Kalau kamu ingin hasil panen lebih baik, jangan hanya andalkan takdir atau musim. Pahami kebutuhan tanaman, gunakan pupuk yang tepat, dan jadilah petani yang bukan hanya bekerja, tapi juga belajar. Suka videonya? Klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman petani lain. Sampai jumpa di video berikutnya, karena bertani itu keren, dan berilmu lebih keren lagi.